Cikini ke kota Tasik. nyari bini jangan hanya modal cantik. Ke Mekah mampir Madinah. cari yang solehah biar hidup berkah. Citarik lanjut Sumedang. Yang cantik ada uang abang disayang. Palembang Sampai Magelang. kalau nggak ada uang abang ditendang. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah cinta. Nah sekarang untuk yang lainnya nih, apalagi kalau kita udah ngeliat tadi yang bisa membuka pintu-pintu rizki, ada juga loh yang menghambat pintu-pintu rizki. Apa aja kira-kira ya? Ustaz Cep silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Fadlan. Mama izin ya Mama. Enggak, sok. Cinta surga, Cinta Islam. Masya Allah cinta. Ada beberapa yang bisa, ini sebetulnya yang di keluarga banget nih. Kadang ibu-ibu suka nggak ngeh. Tapi tidak semua ibu-ibu, kalau kata Mama tadi. Tidak semua ibu-ibu yang bisa membuat rezeki kita seret. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya beliau pernah menuturkan ada beberapa yang membuat rezeki kita itu menjadi seret. Yang pertama, watarkul kumamah, suka ninggalin sampah di rumah, ngentar-entarin buang sampah. Kadang-kadang ibu-ibu nih habis nyapu enggak langsung dibuang, simpen di pojokan. Sehari, 2 hari, sampai setahun penuh bu, sampai pelapon. Iya, nah itu bisa menghambat kita berkah rezeki, mewaris kepada kefakiran, kata Syekh Nawawi itu. Terus apalagi? Watarku ghaslil awani, suka ngeentar-entarin mencuci alat-alat rumah tangga. Piring habis makan, sendok habis makan, bapaknya habis ngopi, anak-anak habis susu. Nah disimpan di wastafel sampai numpuk Mas Fadlan. Meninggalkan mencuci alat-alat rumah tangga itu pun bisa membuat rezeki kita seret. Kalau pengen berkah melimpah rezekinya, rumahnya dibersihkan, sampahnya dibuang, dan jangan sampai ada bekas-bekas makan, piring-piring kotor, gelas-gelas kotor, sendok-sendok kotor, sampai numpuk itu di wastafel. Tapi tidak semua ibu-ibu seperti itu. Ada juga yang suka bersih-bersih kayak Mama, ya Mama ya. Saya mah sangat memberikan contoh. Mama. Jadi apa yang diomongin itu yang gue lakuin gitu loh. Cocok mah, cocok. Jadi intinya rumah itu harus bersih. Karena rumah juga salah satu cerminan rezeki. Jadi syarat atau enggak? Syarat sahnya sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Tuh, Masya Allah, itu benar. diantaranya. Ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Silakan yang mau bertanya. Saya. Silakan. Mau nanya ke siapa Ibu? Ke Ustadz. Gaskan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Enggak. Maksiat dan dosa itu bisa menghambat rezeki. Betulkah itu Ustadz? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan maksiat dalam hidupnya tetapi hidupnya bahagia, terus kemudian bisnisnya dan usahanya lancar. Nah bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Athaillah As-Sakandari di kitab kami itu beliau pernah menuturkan khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan laka. Kata Syekh Athaillah, Bapak Ibu, takutlah ketika Allah memberikan rezeki karunia yang banyak ke kita, tapi posisi kita jauh dari Allah, demen bikin dosa dan maksiat. Jadi ibadah di bawah minimal, maksiat maksimal, tapi Allah ngasih rezeki total. Takutlah kata Syekh Athaillah. Kenapa? Ayyakuna dzalika istidrajan laka.
Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Pemberian dari Allah yang tidak dibarengi dengan ridhonya. Ibadah di bawah minimal. Tapi maksiatnya jor-joran bikin maksiatnya. Dan Allah pun terus ngasih rezekinya total. Hati-hati itu adalah istidraj dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Mama? Kan Ustadz, Iya. di dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah berfirman, ketika seorang hamba melupakanku, maka aku berikan segala pintu-pintu kesenangan buat mereka. Dan ketika mereka menikmati pintu kesenangan yang aku berikan kepada mereka, mereka bahagia sedang melampung, aku kirimkan azab yang sangat pedih, baru mereka berputus asa. Itu istidraj, dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya jangan senang dulu sama harta yang dikasih Allah jor-joran, tapi ternyata itu adalah harta istidraj. Nauzubillah. Gimana Bu? Puas jawabannya? Alhamdulillah puas. Terima kasih Ustaz, Mama. Ada yang mau bertanya lagi? Angkat tangannya. Ya, Ibu yang di situ ya. Silakan. Dengan siapa Ibu dan dari mana? Saya Ibu Tini dari Citra Grand Nusa Dua. Ibu Tini dari Citra Grand Nusa Dua. Silakan pertanyaan Ibu. Saya mau bertanya kepada Mama. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Centini. Mah saya mau tanya nih ya. Sok. Bagaimana tipsnya agar anak itu semangat, apalagi anak muda ya, zaman sekarang harus jadi harapan bangsa, supaya kemalasannya itu tidak menjadi rezekinya tersumbat atau terhambat. Begitu mah pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TITN ini Bu, yang namanya manusia tidak sama karakternya. Sekandung saya selalu bilang, saudara kandung ibarat pisang setandan, gedenya sama apa enggak? Enggak. Bentuknya sama apa enggak? Enggak. Itu anak kita. Karena karakternya berbeda. Allah Subhanahu wa taala ngasih contoh. Tuh anak Nabi Adam yang 40 orang. Yang satu jahatnya minta ampun. Dia membunuh abangnya Habil, Qabil nih. Gara-gara berebut cewek, sekandung kan. Dari zaman Nabi Adam. Beda. Anda lihat anaknya Nabi Yakub yang berbeda ibu. Benyamin dengan siapa? Nabi Yusuf itu kan seibu. Nah, Yahuda bersaudara itu 10 orang. Mereka benci terus, bahkan mereka berencana akan membunuh Yusuf. Saking mereka tidak suka. Artinya karakter anak walaupun sekandung tidak sama Centini, berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan? Anda wajib koreksi diri. Jangan-jangan kewajiban orang tua belum dilaksanakan. Karena orang tua punya 10 kewajiban. Cari calon ayah, calon ibu yang baik. Sebelum campur suami istri baca doa minimal basmalah. Yang ketiga ketika anak lahir ajankan telinga kanan, iqamatkan telinga kiri. Kemudian diberikan nama yang baik karena nama merupakan doa orang tua. Kemudian dicukur rambut bawaan lahir, ditimbang berapa beratnya, berapa harga emas Anda bersedekah ke fakir miskin. Kemudian yang nomor 6, Anda wajib akikah. Kullu maulidin rahinatun biaqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Siapa yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama, kemudian wajib hitam, laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik. Yang ke-9, orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya. Rasul mengatakan wajib mengajarkan ibadah semenjak dini. Dan yang ke-10, wajib memberikan makanan halalan thayyibah. Anda bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah 168. Jangan langsung menyalahkan anak. Kenapa susah suruh sholat? Kenapa males diem aja? Jangan-jangan mulut kita sebagai orang tua yang salah. Dasar males nih anak, bikin males doang. Harusnya sejelek bagaimanapun sifat anak, kita ngomongnya yang baik. Anak mama yang ganteng, yang cantik, Masya Allah baik banget anak mama. Itu karena mulutmu adalah harimaumu. Anda adalah menyesal dengan ucapan Anda. Contoh, Syekh Sudais, Muhammad Syekh Sudais itu Imam Masjid Haram. Lagi kecilnya nakal, sejarah mengatakan.
usia 3 tahunan lah. Ayahnya itu mengundang teman-temannya, ibunya sudah masak dihidangkan. Dia ngambil pasir diaurin. Siapa yang gak kesal? Tinggal makan diaurin pasir. Ibunya bilang, ya Allah anak mah yang ganteng, yang soleh, semoga engkau jadi imam di Masjid Haram. Tiap sudes melakukan kesalahan, ini yang keluar dari ibunya. Sekarang koreksi kita. Jangan-jangan kita pernah ngomong males banget, nggak ada kemauan banget, percuma lu sarjana. Pernahkah Anda ngomong gitu? Sekarang ini sudah terjadi. Apa yang kita kerjakan? Berdoa kepada Allah. Ketika Anda bikin makanan, bikin minuman, ya Allah siapapun yang makan, yang minum minuman yang saya buat ini, semoga dibuka hatinya oleh Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah engkau yang bolak-balikan hati manusia, balikan hati anak saya, sebutkan namanya, semakin dekat kepada agamamu. Nah, ada lagi yang mau jawab pertanyaan saya, insya Allah hadiahnya menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa yang menghambat rezeki? Angkat tangan. Nah, yang itu duluan. Saya mah orangnya fair. Coba ibu yang di belakang. Ya, pakai kerudung kuning juga. Dengan ibu siapa, dari mana? Yeti Ningsih dari Teras Garden. Dan ibu? Yeti Ningsih. Yeti Ningsih dari Teras Garden. Iya. Oke. Hal-hal apa yang menghambat rezeki? 1, makan haram, pakaian haram, dan kufur. Kufur nikmat. Iya. Masya Allah. Gimana mah? Benar? Benar. Benar, Masya Allah. Terima kasih. Sebentar ada hadiahnya. Nah, mudah-mudahan bisa ikut banyak pengajian ya Ibu ya. Bisa bermanfaat ilmunya dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Makasih Bu. Silakan kembali ke tempat. Kalau ingin rezeki kita berkah melimpah, yang paling harus kita perhatikan adalah mendekatkan diri kepada Allah, tidak jauh-jauh dari Allah. Dari mulai tadi keimanan, kemudian silaturahim, bertakwa, doa. Intinya apa Bu? Kita harus mendekatkan diri ke Allah, punya keyakinan di dalam diri kita rezeki itu datangnya dari Allah, yang ngatur Allah. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Dilanjutkan sama Mama, mungkin Mama ada tambahan untuk closingnya, silahkan Mama. Jadi yang namanya kita kalau pengen selalu terbuka, makanya kita wajib banyak bersyukur, banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian kita wajib menjaga silaturahim kita, dan kita tidak boleh mengucapkan yang buruk-buruk. Karena yang namanya suuzon itu tidak dikehendaki oleh Allah, wajib berhusnuzon. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'una yadkuruni fa in dzakaruni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Perlakuanku kepada kalian segenap hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Jadi kalau kita yakin saya dapat rezeki banyak dan barokah, yang diyakini ini akan terkabul karena kita yakin. Kalau kata bahasa kita Ustadz namanya sugesti. Makanya wajib mensugestikan diri dengan yang positif, dengan yang baik, dengan yang bermanfaat, dengan syaratnya dipenuhi. Tuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mama. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mama Dede juga Ustadz Cep dapat bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga menjadi amal yang bisa memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.